Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Sobirin, CGP Angkatan Pertama asal Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 21 dan 22 tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran emosional. Nah, pembelajaran emosional adalah pembelajaran yang berisi keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk bertahan hidup dan memecahkan masalah yang disertai dengan akhlak yang baik. Pembelajaran sosial emosional juga berisi tentang proses pembuktian diri, proses pembuktian jati diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, dan hubungan sosial emosional baik antara pribadi murid dengan rekan sejawat atau dengan guru. Ada 5 kompetensi yang mesti dikuasai oleh seorang guru yang menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu kompetensi kesadaran diri, kompetensi manajemen diri atau pengelolaan diri, kompetensi kesadaran sosial, kompetensi berhubungan sosial, dan terakhir kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan dengan metode pembelajaran ini murid bisa mengambil keputusan atas permasalahannya dan guru bertindak sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan, tetapi keputusan sepenuhnya diserahkan kepada murid. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan melaksanakan aksi nyata modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kalian memulai pembelajaran hari ini? Ya. Silakan, supaya keberkahan kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh salah satu orang dari teman kalian. Sikap. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Kita mulai. Maaf ini fokusnya belum datang, tetapi materi sebagai antisipasi sudah Bapak share via WA grup kalian, ya. Nah, pembelajaran hari ini tentang sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan. Apa sifat koligatif? Nah, sebelum ke sifat koligatif, ada prasyarat yang harus kalian kuasai untuk menguasai sifat koligatif larutan, yaitu konsentrasi larutan. Materi konsentrasi larutan sudah kalian pelajari ketika kelas 10 atau 11, tepatnya di kelas mana yang kalian ingat? Konsentrasi larutan, coba. Kelas 10. Nah, berarti kalian sudah paham. Kita refresh dulu, kembalikan dulu pengetahuan kalian yang sudah 2 tahun tergerus oleh pandemi, ya. Oke. Kita ingat-ingat dulu, kira-kira menurut pemahaman kalian ada berapa jenis konsentrasi larutan? Siapa yang bisa angkat tangan sebelum kita ke materi inti? Silakan. Saya kok. Ya. Ada 3. 3 apa saja? Larutan asam. Terus? Ada konsentrasi asam, basa, dan garam. Betul tidak? Nah, kalau itu namanya jenis larutan menurut daya antar listrik, ya. Ada berapa? Ada 2, elektrolit dan non elektrolit.
Oke, kembali lagi. Ada berapa jenis konsentrasi? 3 apa 3 teh? Ayo. Jangan takut salah. Ayo, kira-kira. Ayo, di saya materi sudah, kelas 1 kata kalian sudah. Sekarang Bapak hanya mengingatkan. Apa kira-kira? Apa? Ayo, minggu kemarin sudah, masa masih lupa? 5 apa saja? Moralitas. Apa? 1 moralitas. Moral, bukan moral. Ya? Moralitas. Terus? Ya? Normalitas. Normalitas. Jadi ada 5 ya. Ada moralitas, normalitas, praksimon, dan bagian bersejuta per million. Itu yang disebut konsentrasi. Tapi yang disebutkan Ilham tadi adalah jenis larutan elektrolit, gitu kan? Supaya paham lagi, larutan terdiri dari berapa bagian? 2 apa saja? Elektrolit dan non elektrolit jenis larutan menurut daya hantar listrik. Sekarang yang ditanyakan, larutan terdiri dari berapa bagian? 2 apa saja? Ayo apa? Iya. Ada 2. Zat terlarut dan pelarut. Kalau pelarut berarti wujudnya apa? Ya, cair. Jadi semua pelarut wujudnya cair. Itu kan? Zat terlarut adalah padat. Paham sampai di sana? Paham, ya Bapak mengulang. Nah, bagaimana cara menentukan konsentrasi, yaitu molaritas, molar, praksimol? Maka kita mari berdiskusi, berkelompok, memecahkan persoalan tersebut sebagaimana LKPM yang sudah kalian pegang. Jadi sekarang duduk berkelompok, kita masing-masing bekerja bersama. Jika tidak ada yang paham, silahkan bertanya. Paham itu? Ya, silahkan duduk berkelompok. Sebelum kita mengakhiri, kita analisa kembali tadi ya pelajaran itu. Satu, bahwa larutan itu terdiri daripada 2 bagian ya. Ada zat terlarut dan ada pelarut ya. Nih, mengulang aja dulu pelajaran yang ketika kalian kelas 10 kan. Nah, menurut daya hantar listriknya, larutan ada 2. Ada larutan elektrolit, ada non elektrolit. Apa saja yang termasuk larutan elektrolit? Asam, basa, garam. Berarti selain itu termasuk larutan non elektrolit. Ya. Sekarang ada berapa konsentrasi larutan tadi? Ada 5. Molaritas, normalitas,
apa itu konsep. Ya, seperti molaritas R. Banyaknya mol zat terlarut, berarti zat padat ya, dalam tiap liter larutan. Simbolnya mau apapun terserah, cuma yang umum adalah N. Cuma kalian jangan terjebak dengan rumus supaya kalian ingat. Jadi kalau rumus nanti berubah simbol kalian bingung. Tetapi harus dipahami adalah konsep. Paham sampai di situ? Saya tekankan, untuk semua mafel eksa kan bergelut dengan rumus. Ya, praktek kalian bisa menentukan sih nanti dari hasil praktek kalian menciptakan rumus baru, boleh dan itu bagus gitu. Dan jangan tertuju pada rumus yang ada pada buku, pada modul. Karena buku A bisa saja simbolnya berbeda dengan buku B. Maka yang harus dipahami adalah konsep. Itu yang harus kalian pahami ketika belajar eksak. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita tenangkan pikiran kita, kelelahan kita, ya. Kalian duduk di kursi, nih semua kakinya ke bawah lurus ya, lurus. Kalau silakan kursi sini supaya kalian tenang. Kalau kalian di kobong habis sholat, habis ngaji, bisa ya. Kalian praktekkan. Ini semua, ini kakinya semua begini. Ya. Tangannya simpan di sini. Ya. Oke. Pejamkan mata kalian, pejamkan. Tarik nafas yang dalam, Bayangkan hal-hal yang indah, jangan kejelekan. Bayangkan hal-hal yang indah yang pernah kalian alami. Tarik nafas, keluarkan dari hidung. Ulangi lagi, tarik lagi, bayangkan hal-hal indah. Jangan membayangkan yang lain, fokuskan pada pikiran kalian, pada hal-hal yang dianggap menyenangkan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lagi. Satu kali lagi, tarik nafas yang dalam, kira-kira 1 atau 2 menit kalian tarik, gitu ya. Tarik nafas yang dalam, hembuskan dari hidung. Buka mata kalian. Bagaimana sekarang, tenang pikiran kalian? Ya, nah itu bisa kalian lakukan ketika terpenatan, ada masalah, coba sambil renungan. Jangan membayangkan yang jelek, tapi bayangkan yang bagus. Insya Allah pikiran ini kembali fresh. Ya, nah Bapak harap pembelajaran hari ini betul-betul punya makna, punya nilai. Diharapkan kalian di kobong diam, ya, jauh dari orang tua, biaya pendidikan yang mahal, ya, beda dengan orang yang tinggal dengan ibu bapak, kalian jauh. Jadi kalian harus lebih semangat, harus bisa membuktikan ke orang tua bahwa kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah ditempa di Yayasan Al-Musadiyah ini, ya. Satu, pandemi jangan membuat kita justru hilang kreativitas. Justru dengan pandemi kita sudah harus semakin nambah kreativitas karena banyak waktu luang, ya. Pandemi jangan mengajar, pandemi kembali lagi Bapak tekankan bukan menjadi kita pribadi yang pesimis, tetapi pandemi harus menjadikan diri kita optimis. Harus yakin pandemi ini adalah jalan dari Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang cerdas, pribadi yang bisa menguasai keadaan. Jangan pernah kalian takut apapun. Pandemi ini ada, tapi pandang positif saja. Karena kalau kalian dipandangnya negatif, akhirnya hilang kreativitas, hilang semangat kalian. Itu kan yang terjadi kalian hari ini, betul nggak?
belajar males karena pihak daring, karena mindset kalian daring kieu-kieu wae, tapi harus kembalikan. Justru kalau tidak belajar kita tidak akan dapat apa-apa. Ya, daring dengan segala keterbatasan yang kalian miliki ataupun yang guru miliki, tapi semuanya harus bergerak satu tujuan, bagaimana kalian ketika pulang ke rumah membawa ijazah ke orang tua, membawa nilai-nilai yang baik, bukan hanya nilai kognitif yaitu fisika, matematika, apapun, tetapi kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak tekankan di sini, masyarakat tidak akan bertanya berapa nilai fisika Anda, berapa nilai matematika Anda, tetapi masyarakat akan bertanya bagaimana akhlak Anda. Betul? Nah, makanya mari kita tingkatkan akhlak ini. Itu kan. Jadi belajar ini kita harus semakin tingkat solidaritas dengan teman. Gitu kan? Solidaritas harus semakin. Ya. Tadi belajar berkelompok, kalian sengaja Bapak kelompokkan berdasarkan apa? Hasil pretest. Jadi tidak semua, biasanya kan kalian ini kelompoknya gini sengaja. Itu berdasarkan hasil pretest kalian, Bapak kelompokkan, mudah-mudahan dari situ kalian belajar dari teman sesama lebih canggung. Paham ya? Nah, jadi untuk selanjutnya kalau kalian ada pelajaran di pelajaran yang lain, berkelompok bukan hanya sebatas teman main atau teman satu kamar. Mari kita berbaur bersama bahwa semua teman kita semua ingin maju dan kita adalah bagian dari perubahan ini yang ingin maju. Awas ya, dari Bapak tekankan, jangan selalu bergaul dengan terus saja dengan dalam segala aktivitas. Mari kita berbaur, bahwa kelas kita itu ada 33 orang, kita berbaur dengan semuanya. Paham? Paham. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi atas pembelajaran yang dilakukan, yaitu pembelajaran berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Saya menemukan bahwa penerapan pembelajaran ini sangat baik untuk diterapkan, di mana pembelajaran ini memetakan atas kebutuhan murid, ya, proses konten. Jadi kesiapan belajar murid, minat murid betul-betul diperhatikan dan pengelompokan berdasarkan betul-betul kesiapan murid. Dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dari pengalaman yang tadi saya tinjau, murid-murid merasa lebih antusias, apalagi dengan adanya pembelajaran dari teman sesama. Ya, pembelajaran ini diharapkan adalah terjalinnya hubungan baik antara guru dengan murid. Itu refleksi yang bisa saya lakukan. Ya. Selain itu, pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional ini yaitu dapat meningkatkan gairah guru untuk belajar. Sebagai guru yang pertama kali mencoba, saya katakan mencoba untuk menerapkan model pembelajaran ini, terus terang saya merasa canggung. Tetapi saya akan terus berusaha melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional ini sehingga terbentuk murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya sadari mungkin yang tadi saya terapkan belum seoptimal apa yang diharapkan oleh tujuan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Tapi saya akan terus berusaha untuk mengimplementasikan pembelajaran ini baik pada kegiatan pembelajaran daring ataupun bertatap muka. Demikian yang saya bisa
bisa sampaikan terhadap kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan saya bisa tetap istiqomah untuk menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.